perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah berdasarkan latar belakang. Kami merumuskan ada 3 masalah, yaitu eh, apa saja yang menjadi landasan yuridis dalam pendidikan kita. Kemudian apa saja yang menjadi landasan religius. Kemudian yang ketiga, apa saja yang menjadi landasan ekonomi. Berdasarkan rumusan itu, tujuannya juga ada 3, yaitu supaya kita mengetahui apa saja landasan yuridis tadi, kemudian apa juga landasan religius, dan yang terakhir ada juga apa juga yang menjadi landasan ekonomi dalam pendidikan. Kita masuk pada landasan yang pertama, yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis atau landasan hukum merupakan asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku, yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam dunia pendidikan pada suatu negara tentunya. Karena undang-undang tentu tiap negara berbeda. Kemudian peranan landasan yuridis tersebut dalam dunia pendidikan adalah memberikan rambu-rambu tentang bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan dan manajemen pendidikan dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikutnya, peraturan perundang-undangan tadi dalam pendidikan kita, kami di sini memfokuskan pada 4 undang-undang. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Itu tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional kita. Kemudian yang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, yaitu tentang guru dan dosen. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Masuk ke yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini merupakan hukum tertinggi di negara kita, di Indonesia, sehingga semua peraturan perundang-undangan diharapkan harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kami di sini menyoroti untuk dunia pendidikan yaitu pada pasal 31. Undang-Undang Dasar kita ada beberapa kali mengalami amandemen. Untuk yang aslinya dulu pasal 31 ini hanya 2. Kemudian setelah amandemen yang terakhir kurang lebih ada 5 pasal. Bukan pasal, 5 ayat maksudnya. Pasal 31 ini dulunya ada 2 ayat, sekarang menjadi 5 ayat setelah di amandemen. Saya coba menjelaskan ayat yang pertama, yaitu bunyinya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Maknanya yaitu setiap warga negara kita mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak pendidikan yang dimiliki setiap negara tersebut diharapkan, warga negara ini diharapkan mampu dimanfaatkan dengan baik oleh setiap warga negara, agar pendidikan yang dicita-citakan oleh masing-masing warga negara dapat tercapai. Jadi bersekolah intinya mengenyam dunia pendidikan atau bersekolah itu dijamin sudah oleh undang-undang. Kemudian ayat yang kedua berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar tersebut. Setiap pendidikan dasar yang ditempuh oleh warga negara itu wajib dibiayai oleh pemerintah. Maksudnya adalah
pemerintah menyediakan dana khusus untuk pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia, sehingga semua warga bisa memperoleh pendidikan yang layak dari tingkat dasar. Kemudian ayat yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Ini dapat bermakna bahwa pendidikan nasional diharapkan mampu menciptakan pribadi yang bermoral, mandiri, matang, dewasa, jujur, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, dan berperilaku santun. Kemudian ayat yang keempat bunyinya, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pada ayat 4 ini sudah sangat jelas bahwa negara wajib mengalokasikan 20% dari APBD-nya untuk dari APBN-nya, dan juga diharapkan pemerintah daerah pun menganggarkan sama 20% dari APBD-nya, sehingga penyelenggaraan pendidikan itu diharapkan dapat berjalan dan tersebar secara merata di seluruh pelosok tanah air. Kemudian ayat yang kelima, bunyinya pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Ayat 5 ini bermakna bahwa pemerintah diharapkan memprioritaskan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat mampu membantu peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian masuk ke yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ini merupakan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini paling banyak dibicarakan. Dia mengatur masalah pendidikan pada umumnya, yang berarti bahwa segala sesuatu yang bertalian dengan pendidikan, mulai dari prasekolah sampai dengan pendidikan, itu ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini. Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, saya mencoba menjabarkan ada beberapa pasal yang berkaitan. Misalkan pasal 1 itu tentang pendidikan yang berakar pada kebudayaan dan nilai-nilai agama yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian misalkan lagi pasal yang kelima itu tentang hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian di pasal 5 ini juga di situ kalau tidak salah ada menjamin untuk ABK, anak yang berkebutuhan khusus, itu berhak memperoleh pendidikan juga. Tentunya pendidikannya di pendidikan khusus, seperti kita tahu ada sekarang sudah ada SLB. Kemudian misalkan pasal yang keenam lagi, yaitu tentang kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan kerjasama antar komponen masyarakat dalam upaya membangun pendidikan. Kemudian ada juga pasal 12, itu misalkan tentang hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama. Tentunya pendidikan agama yang sesuai dengan agama apa yang dianut oleh anak tersebut. Kemudian banyak lagi beberapa pasal-pasal sebenarnya yang sangat bertalian tentang pendidikan yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini. Kemudian berikutnya
Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang ini terdiri atau memuat dari 84 pasal yang mengatur ketentuan umum, kedudukan, fungsi, tujuan, prinsip profesionalitas, seluruh peraturan tentang guru dan dosen dari kualifikasi akademik, kompetensi, ada juga memuat tentang hak dan kewajiban sampai kepada organisasi profesi dan kode etik guru, serta sanksi bagi guru dan dosen yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini juga yang memuat tentang sertifikasi bagi guru yang sudah memperoleh sertifikat pendidik, sehingga menyandang bahwa guru tersebut adalah guru yang profesional. Di sini dimuat, sehingga di situ ada timbal baliknya bahwa yang guru yang sudah profesional, yang sudah memiliki sertifikat, akan mendapatkan tunjangan profesionalnya yaitu sebesar 1 kali gaji. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat berjuang buat, kalau tidak salah ada 3 kawan di sini yang sedang berjuang untuk PPG supaya memperoleh hak untuk mendapatkan 1 kali gajinya. Semoga berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian kita masuk ke yang keempat, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 ini, itu mengatur tentang ketentuan umum, lingkup, fungsi, dan tujuan, mengatur juga tentang standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, kemudian standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan, mengatur di situ juga tentang BSNP, tentang evaluasi, akreditasi, sertifikasi penjamin mutu, ketentuan peralihan, kemudian ada ketentuan penutup. Sebenarnya undang-undang ini sudah dicabut oleh Permendikbud nomor 43 tahun 2019. Tapi itu kurang lebih saja hal-hal yang mencakup, tentu sesuatu yang lebih kompleks lagi biasanya. Kemudian berikutnya tentang fungsi landasan yuridis pendidikan. Itu diharapkan sebagai dasar atau pijakan atau titik tolak dari praktek pendidikan atau studi pendidikan yang mengikat setiap manusia di dalamnya dalam menjalankan proses pendidikan tersebut. Kemudian landasan yuridis ini juga berfungsi untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan bagi yang melanggar. Yang melanggar ketentuan dasar-dasar atau landasan yuridis dari dunia pendidikan, tentunya harusnya memang demikian mendapat sanksi. Sanksinya tentu yang sesuai dengan ketentuan bagi yang melanggar. Kemudian kita masuk ke landasan yang kedua, yaitu tentang landasan religius. Landasan religius tertentu ini bersumber dari ajaran agama. Kemudian juga bertujuan agar semua proses dan hasil pendidikan itu dapat bermanfaat dan bermakna hakiki. Landasan religius juga tentunya sangat penting bagi dunia pendidikan, karena itu sudah dijamin oleh sila ke-1 dari Pancasila kita, yaitu
yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, kemudian kita masuk ke landasan yang ketiga, yaitu tentang landasan ekonomis. Silahkan kepada teman saya, Bu Priska, untuk melanjutkan. Terima kasih Pak Sirmanto. Berikutnya adalah landasan ekonomis. Jadi ada 7 hal yang akan dibahas di dalam landasan ekonomis ini. Yang pertama, pengertian landasan ekonomi, kemudian hubungannya dengan landasan pendidikan, peran ekonomi dalam pendidikan, fungsi landasan ekonomi dalam pendidikan, peranannya, efisiensi dan efektivitasnya, serta penerapan landasan ekonomi dalam pendidikan masyarakat. Baik, kita masuk ke dalam pengertian landasan ekonomi. Sebagaimana kita tahu, bahwa landasan itu merupakan sebagai alas ataupun dapat diartikan sebagai fondasi, dasar atau pedoman dan sumber menurut Wojo Wosito pada tahun 1972. Dan landasan juga adalah dasar untuk berpijak di mana dimulainya suatu perbuatan. Sedangkan ekonomi pengertiannya adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Jadi dapat diartikan bahwa landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam mengembangkan pendidikan, melihat dari tujuan, situasi, dan kebutuhan yang ingin diperoleh. Hubungan landasan ekonomi dengan landasan pendidikan ini merupakan faktor penentu, yaitu adanya sumber daya manusia dan modal serta kemajuan teknologi. Manusia merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam, membangun organisasi sosial, ekonomi, dan politik, sehingga dari terbangunnya sumber daya tersebut, maka akan terjadi peningkatan kualitas program pendidikan nasional, di mana dengan adanya modal dan kemajuan teknologi sudah tentu bisa meningkatkan kualitas program pendidikan nasional. Alasan pembangunan di bidang ekonomi pada pembangunan jangka panjang, nah ini merupakan peranan ekonomi dalam pendidikan. Yang pertama, ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan juga tidak kalah bersaing dalam era globalisasi, mengakibatkan berbagai munculnya usaha baru, seperti pabrik-pabrik baru, badan-badan perdagangan baru, dan badan-badan jasa yang baru. Kemudian pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi dan penghasilan negara juga bertambah. Di dalam pendidikan, peran ekonomi ini terbagi menjadi 2, yaitu secara makro dan secara mikro. Yang dimaksud dengan secara makro adalah dapat ditunjukkan dengan contoh, yaitu banyaknya orang kaya yang mau sukarela menjadi orang tua asuh atau bapak angkat dengan dorongan hati atau himbauan dari pemerintah untuk mensukseskan wajib belajar 9 tahun atau 12 tahun, terlaksananya sistem ganda dalam pendidikan dan munculnya sekolah-sekolah unggul. Nah, ini sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Pak Sirmanto tadi. Di dalam landasan yuridis terdapat dalam undang-undang bahwa himbauan dari pemerintah adalah untuk masyarakat dapat mensukseskan wajib belajar 9 atau 12 tahun. Berikutnya, pengertian secara mikro. Ini dapat ditunjukkan dengan contoh, yaitu seperti peningkatan taraf hidup manusia yang selalu dikaitkan dengan perekonomian. Menurut Satmoko, peran ekonomi secara mikro dapat dibuktikan bahwa orang memandang kehidupan dapat meningkat atau menurun karena terkait erat dengan perekonomian. Nah, ini jadi peran ekonomi dalam pendidikan ini sangat besar juga, penting juga, karena dipandang
dapat meningkatkan atau menurunkan ya terkait dengan perekonomian. Adapun fungsi dari ekonomi dalam pendidikan adalah untuk menjaga kelancaran proses pendidikan. Ekonomi pendidikan sama fungsinya dengan sumber-sumber pendidikan yang lain, seperti guru, kurikulum, alat peraga, dan sebagainya, untuk menyukseskan misi pendidikan yang semuanya bermuara pada perkembangan peserta didik. Administrator atau pemimpin lembaga pendidikan yang dibantu oleh Badan Perencana dan Bendahara merupakan bagian pengelola yang penting untuk diperhatikan dalam membuat perencanaan yang tepat dan pelaksanaan pemakaian dana yang sering diawasi dapat membantu pembiayaan pendidikan menjadi efisien. Nah, ini biasanya kalau di sekolah kita ini dalam pengelolaan dana BOS ya. Jadi di sini administrator atau pemimpin lembaga harus bisa mengelola keuangan secara baik, terencana, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya fungsi ekonomi, menurut Thomas ini dikemukakan dalam fungsi produksinya. Ada 3, fungsi produksi administrator, fungsi produksi psikologis, dan fungsi produksi ekonomi. Kita akan coba bahas yang pertama untuk fungsi produksi administrator. Fungsi administrator atau input ialah segala sesuatu yang menjadi wahana dan proses pendidikan. Jadi inputnya itu segala sesuatu yang menjadi wahana dalam proses pendidikan. Outputnya adalah berbagai bentuk pelayanan dalam memproses peserta didik serta menghitung SKS dan lamanya peserta didik dalam belajar. Nah, adapun yang termasuk dalam fungsi produksi di sini adalah adanya prasarana belajar, kemudian adanya perlengkapan belajar di sekolah, buku-buku pelajaran, barang-barang yang habis dipakai, waktu guru bekerja, dan perangkat pegawai administrasi dalam proses peserta didik harus dibeli dan dibayar. Nah, ini yang masuk ke dalam fungsi produksi administrator. Berikutnya, fungsi produksi psikologi. Nah, ini merupakan berbagai bentuk pelayanan dalam memproses peserta didik. Lazimnya layanan ini dihitung lewat sistem SKS. Output dari fungsi produksi psikologi ini adalah semua hasil belajar yang mencakup peningkatan kepribadian, pengarahan dan pembentukan sikap, penguatan kemauan, peningkatan estetika, penambahan pengetahuan ilmu dan teknologi, penajaman pikiran, serta peningkatan keterampilan. Nah, inilah yang menjadi fungsi produksi dari psikologi. Berikutnya, yang ketiga, fungsi produksi ekonomi. Sama halnya dengan produksi administrator tadi, produksi ekonomi juga memiliki input dan output. Jadi, di dalam fungsi produksi ekonomi ini diperhitungkan dengan mencari selisih antara input dan output. Hasilnya menjadi parameter akan keberhasilan lembaga pendidikan tersebut. Dari inputnya, itu yang pertama, semua biaya pendidikan. Yang kedua, semua uang yang dikeluarkan secara pribadi untuk keperluan pendidikan. Dan yang ketiga, uang yang mungkin diperoleh dengan bekerja selama belajar atau kuliah. Sedangkan yang menjadi outputnya nanti adalah tambahan penghasilan peserta didik kalau sudah tamat dan bekerja, jika orang ini sudah bekerja sebelum belajar atau kuliah. Dan jika belum pernah bekerja, maka outputlah gaji yang diterima setelah tamat atau bekerja. Nah, ini adalah merupakan fungsi dari produksi ekonomi. Berikutnya, fungsi ekonomi dalam pendidikan itu sendiri atau kegunaan ekonomi dalam pendidikan adalah untuk menunjang kelancaran proses pendidikan. Di sini peran ekonomi dalam sekolah juga merupakan salah satu bagian dari sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan kognisi, afeksi, psikomotor,
untuk menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, serta memiliki etos kerja dan bisa hidup berhemat. Nah, dengan demikian, maka ekonomi dalam pendidikan itu diharapkan mampu, ada 7 hal yang di sini yang disampaikan. Pertama, membeli keperluan pendidikan yang tidak dapat dibuat sendiri atau bersama siswa. Jadi ada alat-alat seperti sarana prasarana tadi ya, yang tidak bisa dibuat sendiri atau bersama siswa, sehingga pendidikan perlu menyiapkan keperluan-keperluan yang diperlukan tadi. Kemudian juga membiayai segala perlengkapan gedung. Ketiga, membayar jasa semua kegiatan pendidikan. Keempat, mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi. Kelima, memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan para personalia pendidikan. Dan yang keenam, meningkatkan motivasi kerja. Ketujuh, membuat para personalia pendidikan lebih bergairah bekerja. Nah, ini fungsi dari pendidikan seharusnya berhubungan dengan fungsi ekonomi tadi, sehingga nanti outputnya nanti adalah bisa memiliki atau menghasilkan peserta didik yang handal tadi, yang mampu mengembangkan kondisi afeksi dan juga psikomotoriknya menjadi tenaga kerja yang handal. Berikutnya, sumber dana pendidikan. Nah, sumber dana pendidikan ini dari pemerintah dalam bentuk proyek pembangunan, penelitian, dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah dari berbagai macam proyek ya. Kalau di sekolah kami kemarin baru mendapatkan dana bantuan pemerintah karena ditunjuk sebagai sekolah pusat keunggulan. Nah, di situ maka bisa sumber dana tersebut digunakan untuk hal yang semestinya, yaitu memajukan kebutuhan sekolah dan juga dengan program-program yang telah disiapkan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan instansi lain, baik pemerintah, swasta, maupun dunia usaha. Kerjasamanya dalam bidang penelitian atau pengabdian pada masyarakat. Nah, ini penting karena sekolah itu tidak dapat bekerja sendiri. Pasti nanti akan pertama bantuan dari pemerintah, dan juga diharapkan bantuan dari swasta atau dunia usaha, karena kan kalau misalnya SMK itu ada kerjasama atau MOU. Nah, dari MOU itu yang diharapkan nanti bisa menghasilkan sesuatu yang membuat sekolah itu bisa berkembang lebih baik lagi. Berikutnya, membentuk pajak pendidikan. Program ini bisa dirancang bersama antara lembaga pemerintah setempat dan masyarakat. Dengan cara ini, bukan saja orang tua siswa yang membayar dana pendidikan, tetapi semua masyarakat. Dan yang keempat adalah usaha-usaha lainnya. Nah, usaha-usaha lainnya ini mungkin masih belum bisa kita indikan ya, apa saja usaha-usaha lain maksudnya di sini. Berikutnya, dana rutin. Nah, dana rutin adalah dana yang dipakai membiayai kegiatan rutin seperti gaji dan dipertanggungjawabkan dengan SPJ atau surat pertanggungan jawaban yang disertai dengan bukti-bukti pembayaran sah. Kemudian, selain dana rutin juga ada dana pembangunan. Dana pembangunan adalah dana yang dipakai membiayai pembangunan-pembangunan dalam berbagai bidang, juga dipertanggungjawabkan dengan SPJ yang disertai dengan bukti-bukti pembayaran sah. Dan yang ketiga, dana bantuan masyarakat. Nah, ada tiga dana yang bisa menjadi sumber dana dari pendidikan tersebut. Yang ketiga ini adalah dana bantuan masyarakat, yaitu dana yang digunakan untuk membiayai hal-hal yang belum dibiayai oleh dana rutin dan dana pembangunan. Dan dipertanggungjawabkan dalam laporan yang disertai bukti-bukti pembayaran sah pada wakil-wakil masyarakat. Nah, mungkin kalau di sekolah ya, ini dana bantuan masyarakat sifatnya seperti komite sekolah seperti itu, atau BPT ya, BP2 ya, ini bisa menjadi dana bantuan dari masyarakat. Berikutnya adalah 3 macam perencanaan biaya pendidikan. Ada 3 macam. Yang pertama secara tradisional. Tradisional ini menentukan macam-macam kegiatan pendidikan, kemudian masing-masing kegiatan ditentukan biayanya.
Nah, ini masih disebut dengan perencanaan secara tradisional. Kemudian ada SP4. SP4 ini sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran. Alokasi dana diatur atas dasar realita, pengaturan jenis-jenis kegiatan dilakukan secara sistem, atau lembaga pendidikan dipandang sebagai sistem dari segi pembiayaan, alokasi dana disusun atas dasar realita, dan semua kegiatan diorientasikan kepada pencapaian tujuan pendidikan. Anggaran tahun sebelumnya menjadi umpan balik bagi anggaran tahun sekarang. Jadi dia sifatnya kontinu, dari anggaran tahun sebelumnya menjadi umpan balik atau evaluasi bagi anggaran tahun berikutnya. Berikutnya yang ketiga ada ZBB atau Zero Based Budgeting. Hanya direncanakan 1 tahun anggaran dan tiap-tiap kegiatan ditentukan biaya minimumnya. Tiap-tiap kegiatan ditentukan biaya minimal, beberapa kegiatan dapat diberikan tambahan biaya atas pertimbangan tertentu. Setiap tahun menentukan biaya baru, walaupun program yang dibiayai memerlukan waktu beberapa tahun. Jadi pembuatannya itu hanya 1 tahun anggaran saja, hanya direncanakan 1 tahun anggaran, tetapi nanti waktunya mungkin akan diperlukan dalam waktu beberapa tahun selanjutnya. Nah, ini kita masuk kepada efisiensi dari dana pendidikan. Pemerintah memandang perlu meningkatkan efisiensi pendidikan karena dana pendidikan sangat terbatas dan Departemen Pendidikan seringkali mengalami kebocoran dana. Keefektifan menurut Carpenter pada tahun 1992 ialah berkaitan dengan problem tujuan dan alat memproses input untuk menjadi output. Problem tujuan dan alat. Nah, tujuan atau output ini harus tepat dengan kriteria sehingga diharapkan nanti bisa efektif. Kemudian yang kedua, sistem yang dibandingkan harus sama kecuali alat pemrosesnya. Misalnya harus sama atau homogen adalah tingkat pendidikan, kemampuan anak, sosial ekonomi. Nah, ini baru bisa dibandingkan. Berikutnya yang ketiga, mempertimbangkan semua output utama. Output utama pendidikan adalah jumlah siswa yang lulus, kualitas lulusan, yang dinilai ketika meluluskan mencakup kognisi, ateksi, keterampilan, dan psikomotorik yang penilaiannya bersifat kontinu. Nah, ini biasanya kita lakukan di akhir ya, atau disebut dengan tracer study. Berikutnya yang keempat, korelasi. Korelasi ini diharapkan bersifat kausalitas, yaitu korelasi antara cara memproses dengan output harus bersifat kausalitas. Baik, kita masuk ke berikutnya. Masih di efisiensi, jadi ada faktor utama penentu efisiensi, yaitu ada 3, penggunaan keuangan, proses kegiatan, dan hasil kegiatannya. Ini faktor utama penentu efisiensi pendidikan. Nah, berikutnya efektivitas pendanaan juga untuk memilih alternatif pemrosesan yang terbaik. Maka untuk alternatif-alternatif yang belum diuji coba atau dengan asumsi sama-sama efektif, maka alternatif yang dipilih adalah yang memakai biaya paling kecil. Misalnya sama saja nih alternatif yang satu dengan alternatif yang satu, tapi belum diuji, tetapi dengan asumsi sama-sama efektif. Tapi yang dipilih adalah yang memakai biaya yang paling kecil. Kemudian untuk alternatif-alternatif yang sudah diuji sehingga diketahui efektivitasnya masing-masing, maka alternatif yang dipilih adalah yang memiliki angka hasil bagi biaya oleh efektivitasnya paling kecil. Ya, tetap yang digunakan adalah yang efektivitasnya paling kecil. Berikutnya. Parameter efisiensi dari pendidikan, efisiensi pendidikan menurut para ahli, yaitu menurut Pidarta, ada 7. Yang dikatakan efisiensi itu pertama, ketepatan materi, media, dan metode pelajaran guna mencapai tujuan pengajaran. Jadi kalau materinya udah tepat, medianya tepat, metodenya tepat, ini bisa disebut dengan efisiensi dari pendidikan tersebut. Kedua, ketepatan waktu, kedatangan dan usai mengakhiri pengajaran oleh guru. Nah, ini biasanya
seharusnya guru datang lebih awal, pulang lebih pulangnya yang terakhir ya, atau lebih lama begitu. Ini ketepatan waktu ini juga merupakan parameter efisiensi juga dari pendidikan. Berikutnya, yang ketiga, guru memperhatikan disiplin dan ketertiban kelas. Nah, kadang karena terlalu banyak tugas-tugas guru, sehingga kadang ini yang bisa terabaikan ya dalam kedisiplinan. Oh, udah biasa aja. Akhirnya karena kebiasaan-kebiasaan itu tidak lagi memperhatikan kedisiplinan dan ketertiban kelas karena sudah dipandang biasa. Nah, ini yang perlu diperhatikan, karena kalau tidak memperhatikan itu berarti tidak efisien pembelajaran tersebut. Berikutnya yang keempat, pendidik memperhatikan dan membina pengembangan afeksi dan psikomotorik peserta didik di sela-sela pembelajaran. Nah, ini sudah tentu setiap kita dalam pembelajaran kita pasti akan ada penilaian-penilaian ya. Nah, ini diharapkan bisa pendidik itu membina pengembangan afeksi dan psikomotorik peserta di sela-sela pembelajaran. Jadi guru hadir di ruangan itu sangat besar sekali pengaruhnya dibandingkan guru yang hanya memberikan penugasan kepada siswa. Karena apabila ada guru di tengah-tengah siswa, maka pengembangan afeksi dan psikomotorik ini bisa dilaksanakan di sela-sela pembelajaran tadi dengan keberadaan seorang guru di dalam kelas. Berikutnya, proses dan hasil belajar kelas dipakai umpan balik guna memperbaiki proses dan hasil belajar berikutnya. Nah, ini biasanya dilakukan ya setelah supervisi biasanya, tapi tidak hanya supervisi saja, masing-masing individu guru bisa melakukan evaluasi diri sendiri untuk bisa melihat, oh bagaimana tadi pembelajaran tadi, apakah sudah cukup bagus, lalu dilihat lagi umpan balik dari siswa, apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan ataupun kelemahan dalam pembelajaran tersebut, maka seorang guru wajib melakukan evaluasi diri untuk memperbaiki proses dan hasil belajar berikutnya. Berikutnya, guru dan supervisor melakukan kegiatan supervisi pengajaran. Ya, ini sudah tentu ya, supaya bisa mencapai efisiensi pendidikan tadi. Yang ketujuh, guru terus berupaya memperbaharui materi pelajaran dan meningkatkan profesinya. Memperbaharui materi pelajaran sudah tentu ini berhubungan juga dengan informasi teknologi atau IT. Jadi guru diharapkan selalu update IT, update pengetahuan dengan mengikuti berbagai pengembangan diri seperti seminar-seminar ataupun webinar yang banyak dilaksanakan ya, banyak dilaksanakan bisa diikuti oleh guru-guru untuk memperbaharui dan mengembangkan dirinya untuk lebih meningkatkan profesinya lagi. Nah, ini yang terakhir, penerapannya di dalam penerapan landasan ekonomi dalam pendidikan masyarakat. Jadi, landasan ekonomi ini memiliki peran penting dalam masyarakat, salah satunya adalah sebagai fasilitator untuk memfasilitasikan masyarakat memajukan perekonomian kehidupan mereka dengan cara. Ada 4 cara. Yang pertama, adanya pembukaan lapangan usaha di lingkungan RW. Ya, ini di lingkungan RW. Itu dengan membuat kerajinan ramah tangan dari masyarakat, kemudian hasilnya bisa dijual, dipasarkan untuk menambah penghasilan masyarakat. Nah, ini untuk di masyarakat itu sendiri dengan pembukaan lapangan usaha. Kemudian yang berikutnya, diadakannya kegiatan program UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, perusahaan swasta maupun negeri mempunyai koordinasi yang efektif dan efisien terhadap proses produksi, konsumsi, dan investasi. Contohnya dalam menanggapi adanya perubahan cara produksi yang disesuaikan dengan pola kebutuhan masyarakat. Jadi, ekonomi ini ya harus disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat. Yang berikutnya di dalam lingkungan pendidikan. Nah, ini yang penting. Di dalam lingkungan pendidikan, landasan ekonomi mempunyai manfaat untuk pengembangan dana BOS
bantuan operasional sekolah guna meningkatkan atau memperbaiki infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan, serta menyediakan media belajar dan alat peraga penunjang belajar, dan juga dana BOS digunakan untuk memfasilitasi keuangan para siswa, seperti contohnya dengan adanya KJP, KJMU, KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan dan memberikan bantuan biaya hidup kepada siswa dan mahasiswa. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk 3 macam landasan dari landasan pendidikan ini. Ada landasan yuridis, landasan religius, dan yang terakhir landasan ekonomi. Demikian presentasi dari kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Priska dan Pak Sermanto atas penjelasannya tentang 3 landasan pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, agar pemahaman kita bisa lebih tajam dan mendalam, mari bersama-sama kita lakukan diskusi untuk memperdalam kajian kita pada pagi hari ini. Kami membuka satu sesi untuk tanya jawab. 3 orang pertama, silakan Bapak Ibu. Izin Bu. Iya Pak Nopri, silakan. Ya, terima kasih Bu Arista atas kesempatan dan waktunya, dan juga terima kasih untuk kelompok 4, Ibu Priska Aprilia dan Pak Sermanto atas penyajian yang sudah disampaikan. Saya sangat tertarik ada 3 landasan yang sudah dijelaskan tadi, terutama di landasan ekonomis. Ekonomi mungkin masalah klasik. Walaupun pemerintah sudah menganggarkan 20% dari APBN dan juga ada komite sekolah, tapi yang seperti kita lihat masih saja ada permasalahan di ekonomi dalam bidang pendidikan. Pertanyaan saya, dana BOS-nya sudah ada, BPP sudah ada, tapi permasalahan itu masih ada. Apa solusi ataupun cara-cara lain untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang memang ada di sekitar kita selama ini? Itu saja. Selain kita ada komite dan sebagainya. Karena yang kita dengar juga banyak juga yang bantuan-bantuan itu yang tidak tepat sasaran kepada warga miskin. Nah, hal-hal itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana supaya semua warga negara yang memperoleh pendidikan dan dibiayai negara itu bisa mendapatkan dan merasakannya. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Ariska. Terima kasih Pak Nopri. Pertanyaan saya tampung terlebih dahulu. Bu Mega, silakan Bu Mega. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama tadi saya ingin menanyakan masalah yang landasan ekonomi, halaman berapa tadi ya, yang input output itu. Yang ada kan kata-katanya siswa lulus atau tidak lulus biaya gitu. Nah yang ini, di bawahnya lagi Bu. Ya. Ada tadi sebentar. Saya buka. Mohon izin, Ibu mau bertanya. Mohon izin. Bu Mega tadi sudah selesai? Yang ini ya, benar, fungsi produksi ekonomi. Di sini saya masih belum terlalu paham maksudnya itu input dan outputnya itu seperti apa gitu, Ibu.
maksud penjelasan itu kurang saya pahami seperti itu. Terima kasih Bu. Jadi Baik. tolong dijelaskan ulang kayak gitu. Maksudnya. Terima Oke. kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Mega. Pak Zen, silakan Pak Zen. Baik, Ibu Priska, Pak Sermanto, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, Bu, satu tentang landasan yuridis tentang pendidikan. Konteksnya dalam pendidikan, bisa minta dijelaskan, Ibu Bapak, itu saja. Dalam konteks pendidikan, apakah aturan dan halnya yang dapat menjadi suatu keterkaitannya dengan inklusi pendidikan maupun hak-hak anak. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Zen. Ibu Priska dan Pak Sarmanto mau menjawab yang mana dulu? Ada 3 pertanyaan di sini dari Pak Nopri, Bu Mega, dan Pak Zen. Silahkan Bu Priska dan Pak Sarmanto. Bu, boleh diulang yang nomor 3 tadi lah Bu, apa landasan yuridis dalam konteks pendidikan? Oleh suaranya agak putus-putus tadi. Oh, nggih. Tadi yang saya catat, Pak Zen bertanya, landasan yuridis konteksnya dengan pendidikan mohon dijelaskan lebih jelas begitu kalau tidak salah. Ya, berkaitan dengan inklusi pendidikan dan hak anak. Inklusi pendidikan dan hak anak. Nggih. Mungkin Bu Priska dulu boleh, silakan. Baik, Pak. Ya, ini pertanyaannya sangat luar biasa ya. Karena apa namanya, kalau kita berbicara soal ekonomi itu pasti sangat luas sekali dan berbagai macam permasalahan yang ditemui tidak hanya di masyarakat, di pendidikan yang kita sendiri jalani ini banyak sekali permasalahan. Pertama tadi mungkin saya menanggapi pertanyaan dari Pak Nopri mengenai permasalahan yang masih ada di dalam pendidikan. Padahal kalau kita ketahui bahwa dana BOS ada, BPP ada, komite sekolah ada, lalu proyek-proyek juga ada, ya bantuan-bantuan dari pemerintah. Tapi masih saja ada permasalahan ekonomi dalam pendidikan. Yang ditanyakan di sini adalah apa solusinya. Nah, mungkin kalau solusi ini lebih apa ya, tingkat pemahamannya ini lebih tinggi lagi. Mungkin saya hanya berbicara yang saya ketahui. Ya, solusi ini bisa sebenarnya kita dapatkan atau bisa kita perbaiki kesalahan-kesalahan ada apabila mau tadi yang sudah dijelaskan bahwa mengevaluasi ya dari tahun ke tahun. Misalnya kita udah buat anggaran, nah di tahun ini kita punya permasalahan, punya kendala, nah di tahun depan harus diperbaiki dan harus diberikan anggaran yang memang sesuai dengan juknis yang berlaku. Jadi apabila semuanya dilaksanakan dengan juknis yang benar, sesuai dengan peraturan yang telah diberikan pemerintah, tanpa ada rekayasa, tanpa ada kepentingan pribadi atau kepentingan orang-orang tertentu, maka pasti akan segala proses yang ada di dalam pendidikan itu akan berjalan dengan baik. Nah, itu masuk ke dalam administrator tadi, fungsi administrator. Jadi kalau misalnya inputnya kita sudah ada, kita sudah diberikan modal, lalu sumber dayanya bagaimana? Karena ini sangat berhubungan penting sekali, ini faktor penentu, ya, faktor penentunya antara modal dengan juga sumber daya manusia. Kita udah dikasih modal oleh pemerintah, ya, modalnya sudah dikasih, juknisnya sudah dikasih sesuai dengan kemajuan teknologi karena selalu terupdate. Setiap tahun ada saja nanti juknis terbaru disesuaikan atau update. Ya, tergantung dari sumber daya manusianya lagi yang mengelolanya. Manajemennya udah bagus atau belum?
Apabila manajemennya sudah bagus, sudah tentu, nanti akan menghasilkan output yang bagus juga, sesuai dengan harapan. Harapannya sekolah bisa memiliki sarana yang lengkap, memiliki perlengkapan lingkungan yang nyaman, yang aman, yang ramah anak, dan seterusnya, dan juga terlebih memiliki lulusan yang memang diharapkan tadi, lulusan yang unggul, memiliki etos kerja yang tinggi, handal. Nah, jadi untuk solusinya tadi mungkin saya cuma mengarahkan saja, seandainya dua ini bisa berjalan dengan baik, modal yang diberi bisa dilaksanakan dengan sumber daya manusia yang berkualitas di sejalan atau seiring dengan kemajuan teknologi, maka segala permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan, khususnya yang berhubungan dengan pembiayaan tadi atau dengan ekonomi tadi, dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan masukannya. Silakan kalau misalnya ada tambahan dari teman-teman, kami persilakan. Terima kasih Bu Ariska. Terima kasih. Iya, Izin Pak Sarmanto, menambahkan silakan. sedikit. Oke. Oke. Kalau masalah dana pasti agak sedikit menarik. Tapi ada juga yang tidak terlalu mau ambil pusing masalah dana di sekolah. Yang penting semua sudah berjalan dengan baik, berarti sudah pendanaan, artinya cukup sekolah tersebut artinya baik-baik saja. Itu bagi sebagian orang yang tidak terlalu mempedulikan masalah keuangan di sekolah. Pertanyaannya tadi adalah dana BOS BPP sudah ada, tapi kok masih ibaratkan dana ini kurang lagi nih, kurang. Kepala sekolah sudah dibebas tugaskan mengajar, dia diangkat menjadi kepala sekolah 0 jam. Kepala sekolah dianggap sebagai manajer di sekolah tersebut, berarti dia punya hak yang lebih besar dan waktu yang lebih luas untuk mengatur sekolahnya. Menurut saya, kalau masih ada masalah kekurangan dana, sekolah yang dikomandokan oleh kepala sekolah itu bisa mencari, terutama SMK sih, bisa cari partner kerja di luar. Kayak ada DUDI-nya, dia harus kerjasama MOU dengan perusahaan besar supaya dapat dana CSR atau apa gitu. Mungkin juga kalau memungkinkan kerjasama dengan BUMN atau BUMD, itu memungkinkan. Kemudian sebenarnya BPP juga masih, bukan BPP, komite sekolah juga masih sebenarnya diberikan hak untuk mencari duit, tapi bukan memungut, mematok setiap orang tua siswa harus bayar sekian, tidak. Sebenarnya komite masih diberi hak untuk mengumpulkan orang tua, misalkan kepala sekolah bersama komite rapat, kami ini nggak ada lahan parkir nih, tempat parkir nggak ada nih, tempat parkir siswa. Kepala sekolah bisa memaparkan untuk komite, minta tolong dong komite yang carikan duit. Nah, komite sebenarnya bisa bergerak mungkin saja minta bantuan musyawarah dengan orang tua siswa, bisa. Ini sekolah ini perlu ini, kata komite. Perlu membangun parkir siswa, yang dibutuhkan ini paving, pasir, semen, dan sebagainya untuk atap. Silahkan orang tua siswa siapa yang mau menyumbang. Tapi bisa juga komite bergerilya, seandainya mau bergerilya, mungkin ke perusahaan-perusahaan besar yang ada di wilayah tersebut. Kami punya proposal ini. Proposalnya buat parkir siswa, dananya sekian. Kalian bisa bantu apa? Sebenarnya komite masih bisa bergerak di situ. Mungkin itu aja sih tambahan jawaban. Mungkin teman-teman yang lain
boleh untuk menambahkan. menambahkan biasa. Oke. Terima kasih Pak Sarmanto. Dari tadi sudah ada Pak Ya. Sabani yang sepertinya tidak sabar ini buat berkomentar. Silakan Pak Sabani. Ya, saya ingin sedikit menambahkan untuk yang masalah tadi sudah lengkap, bantuan segala operasional BOS dan Kumite, cuman katanya dana akan masih kurang. Nah, di sini pemerintah dari Mas Nadiem sudah mencanangkan kalau kita itu sekolah mempunyai namanya kewirausahaan. Nah, di situ kita manfaatkan aset sekolah yang ada untuk memanfaatkan aset itu sebagai kewirausahaan di sekolah untuk pencandangan dana jika dana kita kurang. Misalkan di sekolah si A itu ada punya lahan yang luas, alangkah bagusnya lahannya dimanfaatkan misalkan sebagai kebun pisang atau kebun sawit ataupun kolam ikan ataupun sebagai sawah, sehingga nanti hasil dari kewirausahaan itu untuk membantu keuangan sekolah yang katanya tadi kan kurang ya. Tuh, menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabani. Tadi kalau tidak salah saya melihat Pak Unru tadi sebelum Pak Hengki tadi. Halo? Betul Bu. Inggih. Silakan Pak. Ya, terima kasih buat Ibu Aristanika. Dan sebenarnya penjelasan Bu Priska dan Pak Sarmanto sudah menjawab dari pertanyaan yang pertama, tapi saya ingin menyampaikan pendapat saya. Karena tadi saya mendengarkan bahwa yang menjadi sentilan dari Pak pertanyaan pertama dari Pak Nopri adalah dana ini banyak loh yang didapatkan oleh sekolah dari berbagai pihak, dari pemerintah maupun dari swasta, dari orang tua, tetapi dana itu tetap kurang. Nah, kurangnya ini juga termasuk apa namanya ya, karena salah arah gitu. Kalau saya menyimak dari apa yang disampaikan oleh Pak Nopri. Kemudian termasuk juga apa yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya bantuan PEP yang salah tujuan dan tidak menjangkau dari anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Ini menjadi permasalahan yang ada di dunia pendidikan kita saat ini. Nah, menurut pendapat saya, apa yang disampaikan oleh Bu Priska tadi juga benar. Bahwa sumber daya manusia ketika modal dan kemajuan teknologi ini diberikan oleh pemerintah kepada satuan pendidikan dan sumber daya manusia yang ada di satuan pendidikan itu benar, maka ini akan dana ini akan dapat, kalau misalnya kurang, dapat diadakan dengan cara yang disampaikan oleh Pak Sabani tentunya. Tetapi yang menjadi permasalahannya juga bahwa saat ini jujur saja bahwa sumber daya manusia kita ini sudah bagus saya pikir, tetapi ada sedikit yang kurang adalah dia cacat secara karakter. Jadi kita itu tumbuh, saya tuh dalam masa saya ini sampai sekarang saya melihat dan menyimak bahwa karakter kita dalam mengelola khususnya uang dana pendidikan inilah yang menjadi salah satu permasalahan serius. Karena apa? Karena dalam pengelolaannya itu selalu saja mungkin ada pemikiran-pemikiran untuk agar dapat juga kita secara pribadi dari uang yang dialokasikan benar-benar untuk dunia pendidikan itu. Nah ini. Oleh karena itu maka di kurikulum sekarang itu benar-benar ditekankan tentang karakter profil pelajar Pancasila itu yang salah satunya adalah untuk mempersiapkan generasi kita sekarang ini ketika mereka menjadi generasi milenial kemudian hari itu mereka memiliki karakter yang benar-benar jujur, bertanggung jawab untuk menjaga harta kekayaan bangsa Indonesia ini maupun dalam tindakan mereka dalam pengelolaan ini. Jadi menjadi tantangan karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang begitu religius.
tetapi yaitu yang terjadi di negara kita. Jadi mungkin juga termasuk pengawasan yang masih kurang. Kemudian permasalahan yang misalnya berhubungan dengan PIP tadi barangkali juga untuk ini kan PIP itu dari berbagai pangkal data, misalnya dari dinas sosial. Barangkali dalam survei ekonomi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang itu kan hasil surveinya berarti tidak tidak ada yang tidak benar kalau misalnya tiba-tiba ada siswa yang memang memerlukan tapi tidak dapat, tapi siswa yang seharusnya tidak dapat gitu. Jadi banyak hal ya. Saya kira untuk sekarang tidak bisa operator sekolah atau kepala sekolah tidak bisa mengusulkan PIP itu yang di luar dari di luar dari memang seharusnya yang dapat PIP itu. Jadi banyak hal kompleks yang memang harus menjadi pemikiran kita dan menjadi sesuatu yang harus kita ubah di kedepannya. Sekira itu, terima kasih untuk kesempatan berbagi tanggapan hari ini. Sekian. Terima kasih Pak Undru, sangat menambah wawasan kami semuanya tentang tantangan yang akan kita hadapi ke depannya, terutama tentang karakter Bapak ya. Kemudian selanjutnya Pak Hengki tadi, Pak Hengki jadi atau enggak ini? Halo? Boleh, Bu? Ya. Tinggi. Terakhir Pak ya, Terima kasih, karena Farid. kita Ya, berlama-lama di persoalan yang pertama ini. Silakan Pak. sebenarnya apa yang mau saya katakan garis besarnya sudah disampaikan Pak Undru terkait landasan ekonomi dan terkait dana-dana yang masuk ke sekolah kita. Sebenarnya kalau masalah dana ini, Bu, kalau kurang itu saya yakin tidak ada, maksudnya dana ini selalu kurang, saya yakin. Nah, cuma kadang bagaimana agar dana ini bisa tepat guna, tepat sasaran, sehingga segala sesuatunya dapat tercapai, artinya dapat tersentuh apapun, baik sarana prasarana, baik untuk siswa dan guru-gurunya. Karena sekarang terkait dana, contohnya dana BOS saja, Bu, banyak sekali aturan-aturan yang berlaku, juknis-juknis yang terkait, sehingga kadang para kepala sekolah sulit untuk menentukan ke arah mana penggunaan dana-dana ini. Nah, jadi sebenarnya satu saja terkait untuk penggunaan dana-dana ini, sebenarnya dia ada di aspek pengawasan. Nah, jadi aspek pengawasan ini sebenarnya bukan hanya dipegang oleh dari pihak terkait, contohnya inspektorat atau BPK. Sebenarnya kita sebagai seorang guru pun sebenarnya harus terlibat ikut mengawasi terkait dari penggunaan ini. Tapi kadang fenomena, mungkin saya pun merasakan, Bu, Bapak, bahwa untuk aspek pengawasan dari saya sendiri pun kadang sebenarnya kita sulit. Ibaratnya kadang ada beberapa yang transparan, ada yang tidak. Cuma kadang pada saat yang tidak transparan kita agak kesulitan karena kita berlawanan dengan seandainya kita yang mau ngomong, kita yang minoritas agak sulit. Minoritas dalam arti banyak teman-teman yang tidak mau tahu dengan urusan terkait pendanaan ini. Jadi akhirnya untuk dana ini akhirnya banyak yang tidak tersentuh karena dari kita saja yang di dalam lingkungan sekolahnya dengan gurunya ya tidak mau tahu. Nah, jadi akhirnya di dalam sekolah itu dari aspek pendanaan ini pun berdampak pada sistem proses belajar mengajar, artinya dari sesuatu yang tidak transparan, gurunya tidak mau tahu, dan nanti aspeknya mengarahnya berdampak ke proses belajar mengajar. Jadi kadang dari yang tidak transparan ini proses belajar mengajar pun akan berdampak karena gurunya pun hal ini pun tidak transparan ya. Jadi hal-hal tersebut berbuntut ya, jangan tuntut kami. Artinya dalam proses belajar mengajar. Jadi mungkin saya rasa dari segi aspek pengawasan saja yang masih kurang, baik dari instansi terkait yang ada, sehingga proses-proses dana ini dapat tersentuh. Mungkin seperti itu, Bu Aris. Terima kasih. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hengki. Saya juga sepakat dengan Pak Hengki bahwa urusan tentang dana ini memang akan selalu kurang Pak ya dimanapun.
Tetapi bagaimana caranya supaya ada skala prioritas lah untuk kebutuhan siswa dan guru tadi begitu. Oke, Bapak Ibu, kita sudah berlama-lama di poin pertanyaan pertama. Pak Nopri, terima kasih sekali. Pertanyaannya sangat menarik sehingga teman-teman aktif untuk berdiskusi. Kita sepakat ya untuk ke pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Lanjut ya. Oke, Bu Priska dan juga Pak Sermanto, silahkan. Pertanyaan kedua tadi dari Bu Mega. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak Unru, Pak Hengki, dan juga Pak Sabagi tadi yang telah ikut menambahkan juga untuk pertanyaan nomor 1. Nah, berikutnya masuk ke pertanyaan nomor 2 dari Ibu Mega. Tadi meminta untuk menjelaskan kembali mengenai fungsi produksi ekonomi ini karena ada input dan output di sini. Nah, mungkin yang bisa dijelaskan dari fungsi produksi ekonomi ini, kalau kita lihat dari pengertiannya adalah diperhitungkan dengan mencari selisih antara input dan output. Hasilnya menjadi parameter akan keberhasilan lembaga pendidikan. Nah, untuk parameternya tadi di bagian terakhir ya, ada saya jelaskan. Nah, jadi untuk input dan outputnya di sini maksudnya inputnya ini adalah semua biaya pendidikan. Maksudnya yang menjadi masukan di sini atau inputnya di sini pertama biaya pendidikan. Kedua, semua uang yang dikeluarkan secara pribadi. Ketiga, uang yang mungkin diperoleh lewat bekerja. Jadi input di sini adalah menyangkut atau mencakup tentang keuangan. Keuangan yang dikeluarkan selama pendidikan. Itu input. Nah, outputnya apa? Kembali modal nggak ini? Baratnya seperti itu, karena kita mencari selisih. Balik nggak modal selama kita sekolah, lalu nanti kita selesai sekolah, kita ke sekolah nih ngeluarin biaya, kita selesai sekolah, kira-kira kita dapat pekerjaan, bisa kembali tidak hasil yang sudah kita keluarkan tadi, dana atau uang yang sudah kita keluarkan tadi, dari kita selesai sekolah, dari ilmu yang kita dapatkan tadi, kita mendapatkan pekerjaan. Nah, itu yang disebut dengan outputnya. Jadi inputnya ini semua yang sudah dikeluarkan untuk biaya pendidikan, baik itu dari biaya pendidikannya, baik itu uang pribadi yang keluar untuk keperluan pendidikan, maupun juga uang yang mungkin diperoleh lewat bekerja selama belajar atau kuliah. Jadi ini semua keuangannya, input dari keuangannya. Nah, outputnya apa? Outputnya apabila dia bekerja sebelum jika orang ini sudah bekerja sebelum belajar atau kuliah, maka pasti ada tambahan penghasilan ya kalau sudah tamat atau sudah tamat dan bekerja. Nah, jika belum pernah bekerja, maka outputnya adalah gaji yang diterima setelah tamat atau bekerja. Nah, maksudnya seperti itu untuk fungsi produksi ekonomi. Karena kan kita tahu ekonomi itu selalu memperhitungkan tentang untung rugi, tentang apa ya? Ya perhitungan modal, perhitungan keuntungannya, hasilnya, marginnya. Nah, itu kalau berbicara soal ekonominya seperti itu. Jadi inputnya semua keuangan yang dikeluarkan atau biaya pendidikannya, outputnya adalah tambahan penghasilan setelah peserta didik itu sudah selesai sekolah dan bekerja. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau bisa ditambahkan dari Pak Sermanto atau kawan-kawan yang lain. Silakan. Terima kasih Bu Aris. Ya, terima kasih Bu Sudah Priska. jelas kayaknya Bu. Oke. Bu Mega gimana Bu Mega? Iya, sudah jelas Bu. Terima kasih. Terima Ya, kasih. baiklah. Enggih, kalau gitu kita langsung ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga tadi dari Pak Zen, silakan. Pak Sermanto atau Bu Priska? Saya atau Bu Priska dulu? Bu Priska. Silakan Pak Sermanto. Oke. Terima kasih. Kalau saya mencoba menjawab dari landasan yuridis atau landasan hukumnya, mungkin nanti Bu Priska nambahkan. Kalau
dari landasan hukumnya sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang sistem pendidikan nasional. Kalau di pasal 5, di situ ada dijelaskan di ayat pertama, ini tentang pendidikan inklusi atau inklusif, bagaimana haknya gitu kan. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat yang pertama itu berbunyi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Berarti tidak memandang, karena katanya setiap warga negara, berarti semuanya berhak, gitu kan. Kemudian dilanjutkan ayat kedua, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Berhak memperoleh pendidikan khusus. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini diperkuat dengan sebentar ya, tadi kok diperkuat dengan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009, yaitu tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Di Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 ini ada dijelaskan di pasal 2, kemudian pasal 2 ini ada ayat A, itu memiliki pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan, bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Saya menjawab melalui undang-undangnya dulu ya. Kemudian di pasal 3 dari Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 ini dijelaskan bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental tadi, itu contohnya di sini disebutkan seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, kemudian yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya. Itu disebutkan jenis-jenisnya. Kemudian di pasal 4 ayat 1 bunyinya gini, pemerintah kabupaten atau kota menunjuk paling sedikit 1 sekolah dasar, 1 sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan, dan 1 satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 tadi, yang tunanetra, tunarungu, dan lain-lainnya. Kemudian pasal 4 ayat kedua tadi dilanjutkan gini, satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten kota dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud pasal 3 tadi. Jadi intinya peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau bisa kita singkat ABK, di sini anak berkebutuhan khusus, sebenarnya itu sudah dijamin di undang-undang dan juga Permendikbud bahwa
mereka pun berhak untuk mengenyam pendidikan, berhak untuk bersekolah. Sekolah khususnya sudah ada, yaitu SLB. Orang tua yang memiliki anak istimewa tersebut boleh memasukkan anaknya di SLB. Kemudian ada hal lain di Permendikbud bahwa menyebutkan sekolah negeri yang bukan sekolah khusus pun untuk setiap kecamatan harus ditunjuk satu tingkat dasar, kemudian tingkat menengah pertama, kemudian tingkat menengah atas. Itu satu sekolah untuk tiap kecamatannya, walaupun dia bukan sekolah khusus, tapi dia wajib menerima anak istimewa tersebut, anak berkebutuhan khusus tersebut, tidak boleh ditolak. Dalam PPDB sebenarnya itu sudah, kalau kebetulan kita di sini kan semua guru gitu kan, ada juga yang kepala sekolah, bahwa memang kita sekolah dilarang untuk menolak anak berkebutuhan khusus tersebut selagi dia memang ada surat keterangan dari dokternya. Kalau menyebutkan anak tersebut kekhususannya di sini sudah jelas, berarti sekolah umum pun diwajibkan tidak boleh menolak. Dia harus menerima anak istimewa tersebut, anak berkebutuhan khusus tersebut. Makanya sekolah umum tersebutlah yang disebut sebagai sekolah inklusif. Jadi kalau ditanya landasan yuridisnya, saya rasa untuk masa saat ini itu sudah sangat kuat menurut saya. Jadi kalau memang orang tua merasa anaknya yang punya anak berkebutuhan khusus itu juga punya bakat tersendiri, bakat di bidang apa, boleh memasukkan di sekolah umum. Dan sekolah umum pun tidak boleh menolak anak tersebut. Selain memang sudah ada sekolah yang khusus untuk anak-anak tersebut, yaitu sekolah luar biasa. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Ibu Priska mungkin bisa menambahkan. Baik, Pak. Untuk undang-undangnya sudah Pak Sermanto jelaskan. Nah, berikutnya yang mungkin saya tambahkan adalah prinsip-prinsip inklusi pendidikan itu dalam landasan yuridis. Sesuai dengan undang-undang yang telah dijelaskan tadi, yang pertama bahwa prinsipnya itu anti diskriminasi yang pertama. Artinya bahwa hukum mencegah diskriminasi terhadap siswa berdasarkan jenis kelamin, agama, etnis, disabilitas, atau karakteristik pribadi lainnya dalam hal akses ke pendidikan. Itu yang pertama. Kedua, hak-hak individu. Nah, undang-undang sudah melindungi hak anak dan individu dengan disabilitas untuk menerima pendidikan yang setara dan inklusif. Ketiga, pendanaan. Landasan yuridis itu mengatur pendanaan untuk mendukung pendidikan inklusi, termasuk alokasi dana untuk layanan pendukung bagi siswa yang kebutuhan khusus. Nah, ini semua sudah dibicarakan dalam undang-undang. Kemudian berikutnya pengembangan kebijakan. Inklusi pendidikan dapat diwujudkan melalui kebijakan pendidikan yang mendukung integrasi siswa dengan kebutuhan khusus ke dalam kelas reguler. Pelatihan guru juga ada, jadi guru diberikan pelatihan yang diperlukan untuk mengajar siswa dengan kebutuhan khusus dengan efektif. Jadi guru juga diberikan pelatihan untuk dapat mengajari siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Aksesibilitas fisik dan komunikasi juga di dalamnya. Artinya landasan yuridis dapat memerintahkan penyediaan fasilitas fisik dan komunikasi yang dapat diakses oleh semua siswa. Kemudian adanya kolaborasi dengan orang tua, keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak dengan kebutuhan khusus sering diatur oleh hukum. Kemudian berikutnya evaluasi dan pemantauan. Jadi hukum juga dapat mengatur proses evaluasi dan pemantauan untuk memastikan implementasi inklusi pendidikan sudah berjalan dengan efektif atau belum.
Prinsip-prinsip ini dapat berbeda-beda antar negara, tetapi secara umum inklusi pendidikan dalam landasan yuridis bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang adil, setara, dan inklusif bagi semua siswa, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Nah, demikian penjelasan untuk pertanyaan nomor 3 tentang landasan yuridis. Terima kasih, Ibu Aris. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Priska dan Pak Sermanto. Teman-teman, jika ada yang ingin mau menambahkan, dipersilahkan. Kalau nggak salah di grup ini ada yang ikut kemarin diklat guru inklusi kalau nggak salah. Siapa ya? Saya lupa. Bu Siti kah? Siapa tahu mau berbagi juga gitu. Halo Bu Siti. Nah, sepertinya mungkin masih sibuk di belakang. Nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu 15 menit. Pak Zen semoga sudah puas ya dengan jawaban Bu Priska dan juga Pak Sermanto. Terima kasih dari Pak Sermanto maupun Ibu Priska yang sudah menjelaskan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, cukup. Terima Jelas. kasih kembali Pak Zen. Kita masih ada waktu 15 menit Bapak Ibu. Saya membuka sesi pertanyaan kedua. Untuk 2 orang penanya silahkan. Moderator. Iya Ibu. Ibu Prof. Gimana Bu? Punya waktu 15 menit ya lagi ya. Iya. Oke, Benar Ibu. Kalau gitu mungkin bisa saya saya gunakan ya waktu untuk memberikan masukan. Baik, silakan Ibu. Masih di mute, mohon maaf. Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada kelompok 4 hari ini Pak Ibu Priska Prilia dan Pak Sermanto. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Moderator, Ibu Arista Nika yang sudah memimpin diskusi kita pada hari ini. Diskusi kita hari ini sungguh sangat hangat gitu ya, menarik gitu, dan tentu sangat menarik untuk dibahas karena pada hari ini kita membahas tentang landasan yuridis, kemudian landasan religius, dan landasan ekonomi. Terima kasih juga kepada partisipan yang sudah memberikan pertanyaan, kemudian tanggapan dan sebagainya, sehingga diskusi kita hari ini cukup menarik ya. Dan saya kira sudah banyak masukan-masukan dari kawan-kawan yang tentunya ini memperjelas atau memberikan pemahaman kepada kita tentang pentingnya landasan-landasan yang kita bahas pada hari ini. Jadi pada intinya bahwa pendidikan ya, kalau kita mau efektif gitu ya, mau mencapai tujuannya dengan baik, maka kita mau tidak mau harus memiliki dasar atau landasan yang dijadikan sebagai bahan berpijak ya, bahan pijak atau pedoman dasar agar proses pendidikan itu tidak salah arah gitu. Jadi pedoman dasar inilah yang kita sebut dengan landasan pendidikan. Nah, jadi ada beberapa pendidikan landasan yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu ya, dan hari ini saya kira yang berkenaan dengan penjelasan yuridis tadi sudah banyak dijelaskan juga oleh pemakalah ya, sudah jelas sekali saya kira. Kemudian yang tadi banyak mendapatkan tanggapan juga yang berkenaan dengan landasan ekonomi ya. Jadi semuanya itu adalah sebagai dasar untuk atau memberi arah kepada kita dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan. Landasan pendidikan yang kita lihat dari aspek ekonomi ya, jadi tadi banyak permasalahan juga yang muncul ya. Nah, tetapi pada dasarnya adalah bahwa
landasan pendidikan yang dilihat dari landasan ekonomi itu menyatakan bahwa landasan ekonomi itu juga berperan dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas. Ya. Jadi landasan ekonomis dan pendidikan itu yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas. Tadi juga sudah dibahas ya. Nah ini maksudnya adalah pendidikan yang berkualitas itu dapat meningkatkan produktivitas ya, baik itu sebagai individu, sebagai warga masyarakat ya. Nah jadi apabila tingkat pendidikan yang baik, maka cenderung memiliki kesempatan, memiliki pengetahuan, keterampilan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya itu akan meningkatkan produktivitas kerja. Nah, selain itu juga landasan pendidikan, ini juga dapat meningkatkan pendapatan pendidikan. Jadi kalau orang melihat bahwa peningkatan pendapatan itu dilihat dari pendidikan yang lebih tinggi, seringkali berhubungan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Ya. Nah, begitu juga dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Jadi sistem pendidikan yang kuat dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi pendidikan yang bagus, yang bermutu itu, ya, itu sangat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maksudnya itu adalah pendidikan yang baik menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan inovatif yang dapat mendorong perkembangan ekonomi. Nah, jadi banyak sebenarnya fungsi-fungsi ekonomi yang dibahas tadi oleh kawan-kawan dari kelompok 4. Nah, ada tadi pertanyaan yang banyak mendapatkan tanggapan dari kawan-kawan ya, yang menyatakan bahwa pendidikan itu walaupun di dalam pelaksanaannya itu banyak mendapatkan berbagai sumber pendapatan ya. Jadi kalau tadi kelompok 4 ada menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan dari sebuah pendidikan itu banyak sumber ya, baik itu dari pemerintah, dari masyarakat, ataupun dari dunia usaha yang lain. Nah, namun nyatanya bahwa kayaknya itu di dalam proses pelaksanaan pendidikan sekolah, masalah ekonomi ini, masalah pendapatan sekolah itu menjadi sesuatu yang apa namanya, di mana catatan pertanyaannya tadi, saya catat mana. Ya. Katanya tadi bahwa 20% APBN sudah dianggarkan untuk pendidikan. Lalu ada dana mungkin juga yang diperoleh dari komite sekolah, ada dana bus dan sebagainya. Nah, tetapi masih saja faktor ekonomi dalam pendidikan itu menjadi hal yang perlu mendapatkan pemikiran sehingga itu menjadikan kita bisa mengatasi berbagai permasalahan keuangan di sekolah. Tadi kalau saya catat ada beberapa yang menjelaskan bahwa yang pertama, masalahnya adalah adanya di tingkat manajemen atau sumber daya manusia yang tersedia. Nah, ini kalau boleh saya katakan dilihat dari sumber daya manusia, ya khususnya manajemen sekolah atau kepala sekolah. Nah, kalau kita mengacu kepada apa namanya ya, sekolah-sekolah negeri, kalau kita bandingkan dengan sekolah swasta, itu kayaknya otonomi untuk penggunaan dana, pengelolaan dana itu kan pengalaman dari sekolah-sekolah swasta itu kayaknya lebih apa ya, mungkin kalau saya menyatakan lebih berpengalaman gitu ya. Nah, padahal kita sejak peraturan pemerintah apa undang-undang PP nomor 19 PP nomor 19 apa undang-undang gitu ya. Mungkin nanti dicek lagi ya. PP nomor 19 tentang pengelolaan pendidikan yang berbasis manajemen berbasis sekolah itu kan. Nah, itu sebenarnya sejak itu kepala sekolah itu sudah diberi otonomi ya untuk mengelola sekolah sebagaimana sekolah swasta. Nah, jadi kalau kita melihat sekolah swasta, dilihat dari sumber dana atau dilihat dari aspek ekonomi, mereka itu sebenarnya sudah lebih awal gitu daripada sekolah-sekolah negeri. Nah, sehingga
kalau disebut tadi sumber daya manusia, apakah kita belum siap atau bagaimana ya? Tetapi pengalaman-pengalaman dari kawan-kawan di sekolah swasta itu kayaknya lebih berpengalaman bagaimana dia menggali berbagai sumber dana, kemudian memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan di lembaga masing-masing. Nah, oleh karena itu saya kira juga benar kalau dikatakan tadi sumber daya manusia itu dilihat dari, kalau Bapak Undur tadi menyatakan dari karakternya gitu kan ya. Kemudian kalau Ibu penyanyi itu tadi juga menyatakan bahwa sumber daya manusia ini ya dilihat dari bagaimana kemampuan memimpin, kemampuan mengelola sebagai manajer, sehingga dia melihat bagaimana sih caranya kita memanfaatkan, atau bahkan bukan hanya memanfaatkan uang ya, tetapi juga kita mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya. Nah, yang jadi masalah itu kan biasanya kita kegiatan banyak tetapi sumber dana terbatas. Nah, ini yang saya kira yang menjadi permasalahan. Ya, kalau dikatakan tadi satu sisi ada orang-orang yang biasa mencukupkan apa adanya gitu ya, apa dana yang tersedia itulah yang kita kelola. Dan tetapi kalau kita mau maju, saya kira tidak bisa berpikir seperti itu. Kita selalu mencari peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang bisa kita manfaatkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Meningkatkan mutu pendidikan bukan hanya proses belajar mengajar, tetapi kita butuh sarana prasarana, laboratorium yang lengkap, ya, tingkat kesejahteraan guru yang lebih baik dan sebagainya. Nah, ini tentu memerlukan pemikiran bagaimana kita mencari sumber-sumber dana pendidikan yang memungkinkan itu untuk kita gunakan di dalam meningkatkan mutu pendidikan kita di sekolah. Nah, ini yang saya kira perlu kita pikirkan. Di satu sisi, misalnya pihak manajemen sekolah atau kepemimpinan kepala sekolah. Sebenarnya seorang kepala sekolah juga perlu memiliki kemampuan untuk membentuk apa ya namanya, kemampuan untuk negosiasi, ya, punya link yang banyak gitu ya. Jadi kemitraan, link itu kan artinya punya hubungan kemana-mana gitu, baik pemerintah daerah dengan swasta ataupun dengan organisasi-organisasi lain yang memungkinkan dia bisa memberikan apa ya, mampu memberikan, meyakinkan kepada berbagai pihak bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lembaga pendidikan itu memang memerlukan dana, ya, memerlukan dana yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya mereka bisa meyakinkan para pihak-pihak tertentu sehingga mereka mau memberikan bantuan untuk kemajuan sekolah. Jadi saya kira itu satu hal juga yang perlu dimiliki oleh seorang manajer atau seorang leader ya di dalam memimpin sekolahnya. Nah, ini yang saya kira kadang-kadang kita ya menerima apa adanya, ada dana BOS kita gunakan kegiatan apa kira-kira, kemudian APBN atau dana dari pemerintah mungkin ada proyek-proyek tertentu. Nah, tetapi yang lebih penting kita perhatikan sebenarnya adalah bagaimana kita meningkatkan mutu bukan hanya sebatas standar minimal. Kita perlu punya apa namanya, memiliki pemahaman yang tinggi terhadap standar-standar yang di atasnya gitu ya. Jadi kita tidak mau hanya standar minimal. Oleh karena itu bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan kualitas sekolah kita, dan kita tidak bisa menafikan ya, bagaimana untuk meningkatkan kualitas itu kita memerlukan sumber dana yang lebih gitu. Nah, oleh karena itu banyak hal yang memang pertimbangan-pertimbangan ada kepala sekolah. Kalau kita menggunakan dana ini, ada lagi pemeriksaan pertanggungjawaban, ada KPK, ada Irjen, ada inspektorat dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang membuat orang juga di dalam mengelola sekolah yang berkaitan dengan ekonomi ini juga berpikir aman lah gitu ya. Nah, tetapi ada strategi taktik ya yang bisa kita gunakan. Tadi contohnya bagaimana kita memanfaatkan komite sekolah sebagai penyambung lidah dari sekolah ya kepada instansi-instansi terkait misalnya. Jadi kepala sekolah sebenarnya bisa kita artinya melibatkan komite sekolah sebagai penghubung ya dengan instansi-instansi yang terkait. Nah, begitu juga kalau misalnya seorang kepala sekolah memiliki
banyak hubungan, banyak kemitraan, banyak link dengan berbagai pihak, ini juga memungkinkan untuk kita mendapatkan sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang lebih banyak. Nah, hanya saja kadang-kadang kita itu, ya saya juga pengalaman saya kira untuk mengelola keuangan ini rasa-rasanya itu kadang-kadang kaki di sebelahnya ini sudah melangkah kemana gitu ya. Ya takut-takut gitu ya kalau yang berkenaan dengan keuangan. Nah, oleh karena itu kita mencari aman memang, tapi ada strategi-strategi tertentu kalau misalnya kalau gedung misalnya gitu ya. Kadang-kadang kita membangun gedung juga katanya tidak ada lelang, nggak apa dan sebagainya. Ya macam-macam lah cara-cara yang mungkin kita tidak terperhatikan, kemudian dicari-cari gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kata kawan tadi ada yang kalau kita transparan seperti apa, kalau tidak transparansi juga seperti apa. Nah, ini hal-hal yang berkenaan dengan keuangan memang banyak problem, banyak masalah. Nah, jadi mungkin strategi-strategi tertentu yang bisa kita gunakan itu misalnya kalau gedung, bolehkah kita minta yang jadi aja sudah? Kami hanya bisa kami menerima gitu kan. Nah, jadi ada beberapa pengalaman kami juga seperti itu ya, kami minta bangunkan apa, perlu apa dan sebagainya, itu kadang-kadang kita ya perlu strategi yang seperti itu. Ya, apalagi bantuan misalnya mendadak gitu pada tahun anggarannya sudah dekat. Nah, ini kan resiko gitu sehingga kepala sekolah ataupun pimpinan dari lembaga itu mikir-mikir diterima apa enggak, padahal ada sumbangan gitu kan. Nah, ini hal-hal yang kadang-kadang kita mau dapat bantuan juga mikir kembali ya berkenaan dengan peraturan-peraturan yang ada terkait dengan keuangan. Ini memang sangat banyak dilema ya yang berkaitan dengan pembiayaan yang berkenaan dengan landasan fungsi-fungsi ekonomi tadi di dalam pendidikan. Walaupun sebenarnya pendidikan itu sebagai sebuah investasi masa dalam jangka panjang. Ya, tetapi banyak hal juga yang kendala-kendala yang kita temukan di lapangan. Ya, saya kira Bapak dan Ibu pengalaman dari pengelola sekolah, ya sebagai kepala sekolah ataupun pengelola keuangan, ini tahu persis bagaimana kita melaksanakan proses atau pertanggungjawaban keuangan itu supaya semuanya aman gitu ya. Sementara sekolah kita memerlukan gitu. Nah, ini yang ya menjadi di satu sisi momok, tetapi itu juga sebenarnya tantangan gitu ya. Tantangan untuk kita bagaimanapun juga bahwa pendidikan bermutu itu adalah mahal gitu ya. Jadi pendidikan bermutu itu memang mahal gitu. Nah, oleh karena itu tadi banyak sudah masukan-masukan dari Bapak dan Ibu, pengalaman-pengalaman yang mungkin pernah diperoleh selama kita melaksanakan tugas-tugas sekolah. Ini juga saya kira bagian dari upaya-upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Nah, saya kira itu ya sebagai komentar. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu sudah banyak sekali membahas, mendiskusikan berbagai permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu pemakalah, Pak Sermanto dan Bu siapa tadi? Bu Aris. Bu Priska. Bu Priska ya. Bu Priska mirip-mirip nih Bu Arista. Bu Priska ya, Bu. Oke, saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang. Dan saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Prof. Aslamiyah atas penguatan yang telah diberikan kepada kita semua. Bapak Ibu semua, tibalah kita di penghujung acara presentasi dari kelompok 4 dan juga saya Aristanika. Izinkan saya untuk membacakan pantun untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Kuliah Landasan Pendidikan dengan Prof. Aslamiyah dan kelompok 4. Diskusi seru dengan kawan-kawan hebat sekalian. Terima kasih kami ucapkan kepada kelompok 4. Materi jelas padat dengan padat syarat informasi tentang 3 landasan pendidikan. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan diskusi di minggu depan akan lebih seru dengan kelompok 5 nantinya. Saya Aristanika, mohon pamit undur diri.
Terima kasih dan mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Selamat siang Bu wabarakatuh. Prof. Selamat Izin Bu Prof. siang. Ya, silakan Pak Budi. Budi Bu Prof. Ya, Ya, eh, izin menyampaikan juga Bu Prof di kelas B B. ini kami ada 3 orang yang dipanggil untuk ikut PPG Bu Prof. Pak Jen, saya dan Bu Reti. Tetapi pada dasarnya kami tetap mengikuti perkuliahan ini dengan baik Bu Prof. oke, sebagai catatan aja nggak apa-apa, silakan semangat ya Pak. Bapak bertiga, jadi gimana caranya supaya sambil jalan aja nggak apa-apa. Ya, Oke. ya siap Bu Prof. Kami menginginkan semuanya berjalan dengan baik Bu Prof. PPG jalan ini juga tetap Iya, jalan gitu Bu dua-duanya Prof. harus jalan. Ya, semangat, semuanya Ya, lancar. Oke, siap. Terima kasih Semoga banyak Bu lulus. Prof. terima Baik, kasih Bu. Terima kasih, Bu. sama-sama. Banyak, Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Oke, Selamat pagi Bu. oke, silakan kita tutup.